Eh, Halo semua, kenalin nama aku Aprilia Handijupan Kabaudu. Aku dengan NIM D0023 022 dari SGD B8. Jadi di sini aku mau jelasin tentang anatomi faring, core, diafragma, dan mediastinum. Oke, kita lanjut langsung aja. Sini pertama ada faring. Oke, jadi ternyata faring itu bukan hanya sekedar satu struktur yang kayak ya udah faring aja gitu. Jadi ternyata faring itu kayak terbagi jadi tiga gitu, tiga bagian, tiga struktur. Jadi yang pertama di sini ada si nasofaring. Secara skeletopis, nasofaring ini ada terletaknya di vertebra cervical 1 sampai vertebra cervical 2. Fungsinya buat apa? Dia itu fungsinya untuk respirasi. Namanya juga nasofaring gitu. Berarti kan hubungannya sama si nasal, sama si hidung ini nih. Nah, terus eh, dia itu punya beberapa struktur penting gitu. Tapi yang aku highlight banget ini si yang kuning warnanya. Ini ada si ostium pharyngeum. Sini ada nih ostium pharyngeum tubae auditive eustachii, atau biasa kita kenal itu biasa disingkatnya salah, optai. Jadi optai itu kayak pintu masuk yang ngubungin si nasofaring sama si cavitas tympanica di telinga. Terus struktur lainnya kayak si tonsilla pharyngealis, terus ada torus tubarius, ada rectus pharyngeus, dan lain sebagainya gitu. Selanjut dari nasofaring, dia bakalan berlanjut jadi yang namanya orofaring. Oke, orofaring seperti namanya gitu, oro berarti kan maksudnya berhubungan sama si oral gitu. Hanya fungsinya dia itu buat membantu proses pencernaan gitu. Nah, secara skeletopis dia itu setinggi vertebra cervical 2 sampai vertebra cervical 3. Ada beberapa struktur penting kayak ada si Atmos pausium, Arcus palatoglossus, Arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, terus tonsilla palatina. Tapi yang mau aku highlight banget sih ini Arcus palatoglossus sama Arcus palatopharyngeus. Jadi Arcus palatoglossus itu dia itu pelipatan mukosa di bagian anterior dari fossa tonsillaris. Ini pelipatan ini karena adanya desakan dari si musculus palatoglossus. Nah, kalau arcus palatopharyngeus dia itu pelipatan mukosa di posterior dari fossa tonsillaris, yaitu akibat dari desakan musculus palatopharyngeus. Ya, selanjutnya dari si naso terus oro, yang ketiga ada laryngofaring. Laryngofaring secara skeletopis dia itu eh, setinggi vertebra cervical 3 sampai vertebra cervical 5. Nah, di itu ada dua struktur penting si fossa piriformis sama adductus laringis. Nah, fossa piriformis ini biasanya fungsinya itu dia misalnya kita ada makanan benda tajam gitu. Nah, maksudnya makan yang tertelan kayak benda tajam kayak contohnya durikan gitu atau apapun itu dia itu bisa tertampung gitu di si fossa piriformis ini. Nah, kalau aditus laringis, namanya juga aditus kan, aditus laringis, dia itu pintu masuk menuju laring yang ada di dinding anterior dari faring. Ya, jadi itu aja sih kalau maksudnya penjelasan dari faring gitu. Jadi faring itu nggak ternyata nggak strukturnya nggak cuma faring, tapi dia tuh ada tiga bagian yang hubungin dari mulai si nasonya dari hidung, terus dari oro, terus nanti laringofaring gitu yang terakhir. Ya, selanjutnya kita masuk ke si core. Eh, Langsung aja. Nah, core dia itu punya ada struktur eksternal dan yang internal gitu. Eh,
Nah, kalau struktur eksternalnya itu dia itu sebenarnya, nah, kita zoom dulu. Eh, Sebenarnya kalau struktur eksternalnya si core sendiri itu dapat diidentifikasi dia itu ada apex, ada basis, ada eh, empat margo dan empat fasies gitu. Nah, fasiesnya itu ada yang eh, ada fasies sternocostalis anterior, terus ada fasies diafragmatica, ada fasies pulmonalis dexter, sama fasies pulmonalis yang sinister gitu. Nah, kalau eh, apex itu atau apex core di sini dia tuh apex nih, apex cordis. Aduh, ini apex cordis. Dia itu dibentuk sama dibentuk sama ventricul ventriculus yang sinister. Dia itu eh, kalau misalkan pada orang hidup gitu, kalau kita pemeriksaan di SL gitu, dia itu bakal teraba namanya ictus cordis. Terus kalau untuk basis, jadi ada basis basis cordis, dia itu dibentuk sama atrium sinistrum. Nah, selanjutnya kan kalau kita lihat nih kayak ada pelapisnya gitu. Nah, jadi core itu dilapisin sama yang namanya perikardium yang kita tahu kan. Perikardium yang eh, ada dua laminanya, ada lamina fiskalis sama varietatis. Nah, nanti akan muncul yang namanya pelipatan dari si perikardium ini. Nah, pelipatan perikardium ini bakalan membentuk sinus-sinus. Ada sinus obliquus pericardii sama sinus transversalis pericardii. Transversus pericardii. Nah, kalau si sinus transversus pericardii dia itu memisahkan arteri sama si vena. Kalau sinus obliquus pericardii dia itu terbentuk oleh refleks kepada vena pada kor. Oke, kalau untuk struktur eksternalnya itu aja sih. Selanjutnya kita ke skeleton cordis. Ini skeleton cordis ya. Jadi eh, skeleton cordis atau kita kenal itu dia itu namanya kerangka jantung. Sebenarnya tersusun atas tiga, cuman dari gambar ini kelihatannya ada dua, yaitu ada aduh, dia itu ada trigonum dan anulus. Ya. Terus satu laginya itu namanya septum membranaceum, tapi ini di sini nggak kelihatan teman-teman. Hmm, Nah, jadi skeleton cordis ini atau si kerangka jantung ini fungsinya buat apa? Fungsinya itu selain sebagai kerangka dari jantung sendiri, dia itu juga sebagai tempat pelekatan si katup-katup jantung gitu. Nanti akan dibahas selanjutnya. Itu ada apa aja tadi udah aku sebutin si trigonum fibrosum sama annulus fibrosum. Terus ada septum membranaceum. Tapi di sini kelihatan kalau ternyata di trigonum fibrosum itu enggak cuman satu, tapi dia ada ada yang sinistrum, ada yang dextrum. Terus kalau yang anulus ada yang anulus fibrosus valva trunci pulmonalis, anulus fibrosus valva aortae, terus anulus atrioventricularis dexter sama yang sinister gitu. Jadi dia tersusun atas 4 anulus dan 2 trigonum. Oke, kita lanjut ke jadi anulus itu apa? Jadi sebenarnya anulus itu kayak uh, cincin. Jadi 4 cincin fibrosa yang mengelilingi dua ostium atrioventricular dan eh, eh, si truncus pulmonalis dan juga si katup aortanya gitu.
Terus kalau misalkan si eh, trigo trigonum fibrosum dextro et sinistrum, dia kan nih letaknya ada di sini nih. Kesana kayak suatu hal yang tebal gitu, Kak. Nah, dia itu sebenarnya daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara anulus gitu. Jadi trigonum ini yang ngubungin si anulus fibrosus valvatrunci pulmonalis dan anulus lainnya gitu. Jadi trigonum ini yang penebalan jaringan yang hubungin antara anulus. Oke, eh, itu aja kalau untuk penjelasan anulus. Selanjutnya kita ke maksudnya penjelasan skeleton cordis, kita lanjut ke struktur interna gitu. Nah, tadi kan kita udah ngejelasin struktur eksternalnya. Kalau interna jantung itu kan yang seperti kita tahu, jantung itu ada dua atrium dan dua dua ventricle, yang dextra sinistra, atrium dextra sinistra, terus ventricle dextra sinistra gitu. Eh, di sini bisa kita lihat, di sini ada atrium dextrum, dia itu ada bagian halusnya. Bagian halusnya ini yang kita lihat, ini bagian halusnya. Itu dia namanya sinus venarum cavarum. Terus yang bagian kasarnya ini namanya adalah musculus pectinati. Nah, terus bagian halus dan kasarnya ini yaitu dipisahkan sama yang namanya sulcus terminalis dan juga si crista terminalis. Kalau crista terminalisnya itu dia di bagian dalam, kalau sulcus terminalisnya itu di bagian luar. Terus selain itu di sini kan ada yang bulat nih, si fossa ovalis. Fossa ovalis apa? Jadi fossa ovalis itu eh, obliterasi foramen ovale yang berada di septum inter interatrial. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan pada bayi gitu, sebenarnya namanya bukan fossa ovalis tapi foramen karena emang apa kayak lobang gitu. Cuma nanti semakin dewasa bakal berobliterasi jadi si fossa ovalis. Terus selain itu ada si ostium sinus coronaris, terus ostium vena cava inferior. Udah sih kalau maksudnya kalau nih ini musculus pectinati bagian kasarnya. Kalau dari eh, gambar ini buat atrium dextrum itu aja sih penjelasannya. Selanjutnya kita lanjut ke si struktur interna yang ventriculus dextrum gitu. Nah, kalau di ventriculus dextrum ini yaitu terdiri atas satu ruang kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Nah, trabecula carnae ini ada tiga jenis. Ada si musculus papillaris, ini musculus papillaris. Terus ada trabecula septomarginalis, ini musculus papillaris. Ini trabecula, nah ini trabecula septomarginalis sama si ostium trunci pulmonalis. Musculus papillaris ini bakalan berhubungan sama si chorda tendinae. Terus kalau trabecula septomarginalis yang ini yaitu eh, di sini tuh ada namanya bundle of his itu yang buat eh, kelistrikan di jantung gitu. Terus kalau ostium trunci pulmonalis dia itu eh, ngubungin si ventriculus dextrum ini sama si truncus pulmonalis. Oke, selanjutnya kita ke bagian atrium yang sinistrum. Tadi yang dextrum udah, ini atrium sinistrum. Dia itu terdiri dari eh, sinus venarum, cavarum, dan auricula sinistra. Ini auricula sinistra. Nah, jadi di sini ada bakalan terlihat si fossa ovalis juga sama
valvular foraminis ovale. Nah, nanti mereka itu bakalan dimuarai sama dua vena, dua vena pulmonalis dextra, satu vena pulmonalis sinistra superior, sama satu satu vena pulmonalis sinistra yang inferior. Nih, tempat muara dari ini nih. Gitu. Oke, atrium sinistrum udah, kita lanjut ke ventriculus yang sinistrum. Jadi di sini ada dia itu ventriculus sinistrum seperti yang tadi aku bilang, apex itu dibentuk dari si ventriculus sinistrum. Jadi kalau misalnya ventriculus sinistrum ini dia adalah pembentuk dari apex cordis. Di sini kan yang seperti kita tahu kalau jantung itu ada eh, dari luar, ya dari luar ke dalam, ada perikardium, epikardium, miokardium, endokardium gitu. Nah, di sini si miokardiumnya itu lebih tebal dibanding di tempat yang lainnya. Alasannya apa? Karena di sini eh, jantung itu memompa darah buat ke seluruh tubuh. Jadi eh, ototnya itu lebih tebal gitu. Terus di sini juga terlihat osteum aorta, dia ngubungin si ventriculus sinistrum ini sama aorta. Terus ada musculus papillaris yang nanti ngubungin sama si chorda tendineae. Ini atas aorta. Nah, itu aja sih untuk ventriculus sinistrumnya. Lanjut ke si katup jantung. Oke, seperti yang kita tahu, jantung itu sebenarnya secara garis besar ada eh, apa, dua katup kan, dua katup yang ada katup semilunaris sama si katup atrioventricularis. Atrioventricularis. Nah, kalau atrioventricularis ini lunaris sama atrioventricularis, ada yang dextra et sinistra. Seperti yang lihat dari gambar, kalau si eh, katup jantung yang valvula semilunaris dextra itu ada si valva trunci pulmonalis, terus yang dextra et sinistranya ada si valva aorta, terus ada valva atrioventricularis yang sinistra itu valva mitralis, dan yang valva atrioventricularis dextra itu ada valva tricuspidalis. Jadi kalau dihitung kita ada sebenarnya ada empat eh, ada dua katup jantung, si semilunaris sama atrioventricularis yang ada masing-masing ada dua. Nah, kalau atrioventricularis itu kan katup yang ngubungin atrium sama ventricle. Kalau semilunaris dia kan ngubunginnya eh, ke aorta sama ke arteri pulmonalis gitu. Nah, eh, gimana sih cara kerja jantung gitu? Jadi eh, sebenarnya secara garis besar itu, jadi kan kita punya tekanan darah yang sistolik sama diastolik gitu kan. Nah, kalau sistolik itu berarti keadaan di mana ventrikel kita itu berkontraksi gitu. Yaitu berkontraksi buat ngeluarin darah dari jantung. Nah, di sini keadaan di sini itu si katup semilunaris ini bakalan terbuka. Di katup si valva trunci pulmonalis sama valva aorta itu bakalan terbuka. Nanti katup atrioventricularisnya itu bakalan menutup. Ini si valva tricuspidalis sama valva mitralis atau uh, valva atrioventricularis ini bakal menutup. Kenapa sih dia harus menutup? Jadi hal itu tuh buat mencegah aliran darah balik. Jadi supaya uh, darah itu nggak kecampur yang dari ventricle gak balik lagi ke atrium gitu. Makanya si katup atrioventricularis ini saat kita sistolik atau saat ventricle kita kontraksi dia akan menutup gitu. Sedangkan sebaliknya kalau buat diastolik, kalau diastolik kan ventrikelnya berarti
relaksasi kan. Nah, dia itu bakalan nerima darah dari si atrium. Nah, di sini yang menutup baru si katup semilunaris. Nanti yang kebuka baru si atrioventricularis. Nah, selain itu, selain katup-katup ini, mereka juga dari tadi aku sebutin kalau ada yang namanya musculus tendinae, musculus papillaris dan chorda tendinae. Nah, di sini itu ada juga kerja dari musculus papillaris. Jadi, musculus papillaris ini bakalan berkontraksi sebelum si ventricle itu berkontraksi. Nah, nanti kalau misalkan muskulus papillaris itu kontraksi, kan dia berhubungan sama si chorda tendinae. Pas si muskulus papillaris yang berkontraksi, chorda tendinae-nya itu bakalan negang. Nah, nanti di sini pas tegangannya dia itu bakal narik dua katup jantung tuh buat nutup. Berarti dua katup jantung yang menutup adalah si valva atrioventricularis yang dextra et sinistra, ada si valva mitralis dan valva tricuspidandis. Oke, jadi itu sih dari jantung, dari mulai struktur eksternalnya kita udah bahas, lalu ada kerangka jantung atau uh, skeleton cordis, terus ada per atrium dari atrium dextrum et sinistrum, terus ada uh, ventricularis dextrum et sinistrum, terus ada katup jantung dan cara kerja jantung. Selanjutnya kita bakalan ngebahas yang tentang diafragma dan mediastinum gitu. Oke, jadi uh, diafragma ini gambarnya. Oke, jadi diafragma itu merupakan pembatas dari kavitas thoracis dan kavitas abdominis. Dia itu ada dua bagian, ada yang pars muscularis yang atau pars yang perifer, dia itu ada terbagi jadi pars sternalis, costalis, dan lumbalis. Terus kalau buat satu laginya itu ada centrum tendineum. Oke, kita langsung ngejelasin aja. Nah, jadi di sini ada pars sternalis. Ini ada pars sternalis, pars costalis, terus ada centrum tendineum, ada pars lumbalis. Nah, kalau pars sternalis ini di sini itu eh, ada yang namanya sternalis. Dia itu ada namanya trigonum, trigonum, trigonum sternocostal. Nah, ini bakalan dilewati sama si arteri vena epigastrika superior sama beberapa vasa limpatika. Nah, di persternal sini biasanya itu kan eh, kayak celah ini kayak tempat yang lemah gitu. Jadi di sini tuh biasanya terjadi hernia diafragmatika. Terus selanjutnya ada si pars costalis, dia itu eh, ber- eh, berorigonya pada facies interna eh, cartilagi cartilagines costalis dan eh, costale yang paling caudal. Nah, nanti dia bakalan eh, pars si pars costalis itu nanti yang bakalan membuat kayak bentukannya itu kayak kubah pada diafragma. Makanya dia kayak kubah gini kan. Itu yang membentuk adalah si pars costalisnya. Terus kalau pars lumbalis itu terbagi jadi dua, ada yang eh, eh, ada si arcus lumbosacralis medialis atau ligamentum arcuatum medialis sama si arcus lumbosacralis lateralis atau si ligamentum arcuatum lateral. Oke. Hmm, Nah, di si ligamentum arcuatum lateral ini
bakalan ngebentuk dua eh, crura muskular, si crus dextrum sama crus sinistrum. Oke, next kita ke gambar selanjutnya. Nah, ini si setrum tendineum. Nah, jadi dari sini tuh kan kalau kita lihat di situ ada kayak buletan, kebolongan nih, ini dan ini. Jadi eh, diafragma itu eh, atau si setrum tendinium ini merupakan bagian diafragma yang terletaknya di tengah. Yaitu ada beberapa foramen atau bangunan penting di sini. Kayak di sini ada si foramen vena cava inferior. Nah, atau biasa kita kenalnya jadinya yaitu foramen vena cava morgagni, dia setinggi VTH 8 ya, ya 8. Lalu di sini ada hiatus esophagus, yaitu setinggi VTH 12. Lalu di sini ada si ini ada hiatus aorticus tinggi VTH 10. Nah, kalau si hiatus aorticus dilewatin apa aja, jadi dilewatin sama aorta, ductus thoracic,us sama vena zygos dan hemezygos. Terus kalau si hiatus esophagus tinggi VTH 10 ini dilewatin sama esophagus, eh, terus rami oso osopangia, terus sama arteri gastrika sinistra. Terus kalau foramen vena cava morgagni dia setinggi VTH 8, dilewatin sama vena cava inferior, nervus phrenicus dextra sama fossa lymphatica. Terus di sini ada trigonum ini ya, ini trigonum sternocostale, dia itu dilalui sama arteri vena epigastrika superior sama si fossa lymphatica. Oke, itu buat eh, diafragma. Selanjutnya kita masuk ke mediastinum. Jadi mediastinum itu ruang eh, di kavitas torakis. Jadi ruang dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pleuraris. Nah, ini sebuah bidang thrombosus yang membentang dari amulus sternalis eh, sampai ke diskus intervertebralis antara VTH 4 sampai dan 5. Nah, nanti bidang transversus ini bakalan ngebagi mediastinum jadi mediastinum yang eh, superius sama yang inferius. Nah, si inferiusnya ini nanti ada yang anterior, medius sama posterior. Nah, ini dari gambarnya yang hijau itu eh, mediastinum yang superior, terus yang anterior, mediastinum yang eh, medius, terus sama yang posterior. Nah, di mediastinum superior, dia itu membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracic plane. Jadi dia termasuk angulus sternalis dan antara VTH 4 sampai atau 5, yaitu isinya ada 12, ada si timus, trakea, terus ada esophagus, terus ada arcus aorta dengan 3 cabang besarnya yang kita tahu, terus ada uh, vena brachiocephalica yang dextrae sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava, nervus vagus,
nervus laryngeus, terus NN Prenici, ductus thoracicus, sama nervi-nervi kecil lainnya, pembuluh darah, bahkan pembuluh limfa. Jadi isi dari mediastinum superior ini ada 12 ini. Selanjutnya kan tadi mediastinum inferior yang aku jelasin dia itu terbagi jadi tiga, yang anterior, medius atau medial, sama yang posterior gitu. Nah, kalau anterior dia itu letaknya di antara perikardium, di posterior sternum dan musculus transversus thoracis. Isinya apa? Dia isinya sisa-sisa dari timus, dari limfatiki, lemak, jaringan ikat longgar. Itu isi dari mediastinum inferior yang anterior. Kalau mediastinum inferior yang media, dia itu letaknya di antara capitas pleura dextra dan sinistra. Isinya ada apa? Ada core, perikardium, pelapis core, terus si nervus phrenicus, pangkal aorta, arteri dan vena pulmonalis, vena cava, sama bronchi primarii. Terus kalau untuk mediastinum inferior, yang posterior, letaknya di posterior perikardium, di antara pleura media mediastinalis. Isinya apa? Isinya ada esophagus, aorta thoracica, vena azygos, dan hemiazygos, terus ada ductus thoraticus, nervus vagus, truncus sympathicus, dan yang terakhir ada uh, uh, nervus spanicus. Ya, jadi itu penjelasan tentang si mediastinum dan diafragmatika gitu. Jadi ternyata uh, mediastinum itu enggak sekedar mediastinum yang inferior dan posterior, tapi dia yang inferior itu yang superior dan inferior, tapi mediastinumnya itu terbagi, yang superior isinya ada 12 ini, terus yang inferior ternyata terbagi jadi tiga, ada yang anterior, medius, sama yang posterior. Terus kalau buat diafragma ternyata di sini ada di sentrum tendineumnya ternyata banyak, ada hiatus-hiatus, bahkan ada foramen gitu, dan dilewatin sama beberapa uh, uh, beberapa struktur yang ngelewatin dari si hiatus-hiatus ini gitu. Jadi itu aja penjelasan dari saya mengenai yang pertama ada si faring, ada core, dan yang terakhir ada mediastinum dan diafragmatika. Semoga apa yang saya sampaikan bisa uh, berguna dan bisa bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.